kepada orang Kristen Yahudi, orang Kristen Yahudi yang menderita, di mana Yakobus memberitahu ataupun menyampaikan surat ini bahwa belas kasihan, rahmat daripada Allah Tuhan Yesus Kristus kepada mereka itu ada bagi mereka, dan mereka tidak patut rasa putus asa, dan muram sebaliknya mereka harus bersukacita dan bergembira ketika berada di dalam situasi yang mereka alami. Nah, itu adalah sebahagian daripada tujuan mengapa Yakobus menulis surat ini kepada jemaat Kristen Yahudi ataupun diaspora. Nah, bahagian yang kedua yang kita sudah dengar yang terdapat dalam ayat 2 sampai yang keempat, yaitu mengenai pembentukan karakter. Nah, Yakobus menggesa saudara kepada saudara-saudaranya, yaitu mereka yang disebut sebagai 12 suku diaspora, supaya mereka tetap bergembira ataupun berbahagia ketika mereka mengalami penderitaan, ataupun lebih senang kita yang paling dekat adalah bergembira sama dengan bersukacita ketika mereka mengalami pencobaan, penderitaan ataupun pergumulan. Nah, gembira yang dimaksudkan oleh Yakobus di sini adalah bukan yang kita seperti pikirkan itu sentiasa senyum-senyum, bukan itu yang dimaksudkan oleh Yakobus. Tetapi perasaan gembira yang dijelaskan, yang disampaikan oleh Yakobus di sini itu adalah perasaan gembira itu dimaksudkan adalah semangat untuk meneruskan kehidupan, karena mereka sadar bahwa sumber kegembiraan ataupun sukacita itu adalah cara hidup ataupun pola hidup orang Kristen, dan percaya kepada kebaikan dan kedaulatan Allah. Itu adalah cara kegembiraan, sukacita itu adalah cara kehidupan orang Kristen dan kepercayaan kepada kebaikan dan kedaulatan Allah. Nah, kalau kita selalu paham bahwa gembira itu sentiasa senyum, ohigak bilang, tapi di dalam maksud Yakobus di sini itu adalah kegembiraan itu adalah suatu semangat untuk meneruskan kehidupan mereka, di mana mereka sadar bahwa itu kegembiraan, sukacita itu adalah cara hidup orang Kristen, dan itulah tanda ataupun memperlihatkan kepercayaan mereka kepada kedaulatan Allah dan kebaikannya. Nah, Yakobus mendorong kepada mereka agar mereka bergembira dengan cobaan-cobaan ataupun penderitaan yang mereka alami. Karena kalau mereka tidak bergembira saat mereka mengalami penderitaan, maka penderitaan ini akan menyebabkan mereka merasa marah dan kecewa. Jadi Yakobus juga menjelaskan bahwa lewat dengan cobaan ataupun penderitaan yang mereka alami, ini akan menghasilkan yaitu ketabahan dan juga menguatkan iman mereka. Nah, selain itu Yakobus juga menyatakan bahwa jemaat dapat bertahan berhadapan dengan cobaan penderitaan itu disebabkan iman mereka semakin kuat. Hal ini karena saat mereka dianiaya, mereka tidak membalas dengan keganasan jasmani ataupun mengeluarkan kata-kata yang menyinggung
dan juga mengancam dan membenci. Jadi sebab itu mereka semakin kuat. Iman mereka semakin kuat karena mereka tidak melakukan yaitu keganasan jasmani, mengeluarkan kata-kata yang menyinggung ataupun mengancam dan membenci orang yang di sekeliling, khususnya yang menganiaya mereka. Nah, dapat disimpulkan bahwa di dalam bahagian ini Yakobus memberikan nasihat kepada orang Kristen Yahudi supaya mereka dapat membentuk karakter untuk mengelakkan diri bagi mereka bertindak di luar kawalan. Karena apa yang patut mereka lakukan adalah berusaha untuk memiliki iman yang matang dan sempurna dalam hidup. Kesempurnaan dalam hidup, baik dalam aspek kata-kata, perbuatan, untuk menyatakan iman mereka yang sesungguhnya. Nah, bahagian yang ketiga adalah pemberian hikmat yang terdapat dalam ayat 5-8. Nah, dalam bahagian yang ketiga ini, Yakobus menjelaskan yaitu bagaimana mereka membentuk karakter. Nah, menurut Yakobus, hikmat yang dapat membentuk hanya hikmat yang dapat membentuk karakter jemaat. Karena dengan hikmat itu dapat menyempurnakan ketabahan mereka. Oleh itu Yakobus mendorong kepada jemaat agar mereka meminta hikmat daripada Allah. Karena dengan hikmat yang ada ini akan menuntun mereka, membawa mereka untuk menjalani kehidupan yang baik, yaitu dari segi perbuatan dan perkataan. Nah, dalam bahagian ini, khususnya dalam ayat 6 sehingga ayat yang ke-8, Yakobus menasihatkan dan mendorong jemaat untuk meminta hikmat daripada Allah dengan cara yang betul. Nah, cara yang betul menurut Yakobus adalah meminta hikmat itu daripada Allah. Karena Allah itu adalah sumber hikmat. Dan yang kedua adalah meminta dengan iman yang pasti, tanpa ragu-ragu. Dan yang ketiga adalah percaya bahwa Allah akan memberikan kepada mereka. Nah, meminta tanpa keraguan. Jadi dalam bahagian ini, bahagian yang ketiga, Yakobus menggesa kepada jemaat supaya mereka meminta dengan tanpa keraguan, tanpa ragu-ragu. Karena kalau mereka ragu-ragu, maka ini akan mendorong kepada mereka ataupun membawa mereka terjerumus kepada mempersoalkan kesetiaan dan kepercayaan mereka kepada Allah. Nah, selain itu dikatakan adalah kalau mereka ragu-ragu itu melemahkan mereka sehingga menjadi murtad. Jadi itu adalah satu sikap yang bahaya bagi mereka, karena itu membawa kepada mereka mempersoalkan iman mereka kepada Yesus. Jadi sebab itu di sini Yakobus mendorong kepada jemaat ataupun menggesa kepada jemaat supaya mereka meminta hikmat dengan Allah, tapi minta hikmat dengan cara yang betul. Nah, saya mau membawa kita ataupun melalui penjelasan sebentar tadi, apa yang kita dapat refleksikan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita dapat refleksikan dalam kehidupan kita pada hari-hari ini di dalam konteks kita. Jadi karena pada hari ini, pada hari-hari yang kita hadapi penuh dengan